Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rivaldi Octavi Farezi dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya ingin menjelaskan tentang pengertian IP address. IP address adalah sebaris angka yang dimiliki setiap komputer, ponsel atau gawai pintar lainnya yang terhubung melalui internet. Angka-angka ini berbeda di setiap perangkat dan digunakan untuk menghubungi satu sama lain. Oleh karena itu, masing-masing website memiliki IP address-nya sendiri. Seperti 74.125.224.72 yang digunakan oleh mesin pencarian Google. Jadi kita setiap mencari pencarian Google bisa menggunakan IP address ini. Namun alamat IP situs seseorang mungkin sama dengan yang dimiliki webmasternya lainnya. Fungsinya IP address itu bisa seperti yang telah disebutkan sebelumnya. IP address ada agar setiap perangkat yang dapat menggunakan koneksi internet bisa menghubungi satu sama lain, akan tetapi barisan angka ini juga memiliki fungsi lainnya. Selain dianalogikan sebagai nomor telepon, IP address juga bisa diumpamakan sebagai orang dan alamat rumah. Mengapa? IP address juga merupakan identitas sebuah komputer dalam jaringan. Internet juga bisa mengakses situsnya. Hal tersebut juga berlaku pada jaringan WiFi publik. Nah, kedua IP address berfungsi sebagai alamat pengiriman dari data ke perangkat kita. Ketika kita menggunakan sebuah situs, sebenarnya ada proses pengunduhan data yang dikirim dari situs tersebut. Proses tersebut dimungkinkan berkat IP address. Macam-macam IP di sini ada banyak sih, tapi yang saya kenal di sini adalah yang digunakan lah IPv4 dan IPv6. IPv4 inilah versi IP address yang telah dipakai sejak internet mulai dimanfaatkan secara komersial. Selain itu, versi inilah yang paling banyak digunakan sama orang-orang sekarang. Kemungkinan besar saat ini kita sedang memakainya juga. Nih contoh IP IPv4 172.16.254.1 172.146.80.100 192.198.113 dan seperti ini juga bisa 172.16.254.1. Inilah versi IPv4. Nah, setelah itu kita lanjut ke IPv6. IPv6 ini juga belum banyak digunakan secara luas, tetapi diciptakan karena kapasitas IPv4 yang kian menipis. IPv6 memiliki panjang angka 128 bit dan terdiri dari 8 kumpulan angka dan huruf yang dipisahkan oleh titik 2. Masing-masing kumpulan tersebut merupakan representasi desimal dari angka 16 biner. Oleh karena itu, banyaknya kemungkinan kombinasi angka dan huruf yang ada di IPv6 dapat menampung 382.282.366.2.920 dan seterusnya. Alamat dengan ini pastinya dunia tidak akan kekurangan IP address untuk waktu yang cukup lama. Setelah itu, di sini ada IP public dan IP privat. Sesuai namanya, public itu adalah IP address dengan jenis ini dapat diakses melalui jaringan internet. Oleh karena itu, IP address publik dimiliki oleh segala perangkat yang diperuntukkan halayak umum, semua umum. Server website, server email, dan router WiFi adalah beberapa contoh device yang menggunakan alamat IP publik. Nah, kalau IP privat digunakan untuk komunikasi pada jaringan lokal. Contoh perangkat yang memiliki alamat IP privat adalah laptop, PC, dan ponsel. Masing-masing device tersebut dapat berkomunikasi dengan satu sama lain
tidak melalui koneksi internet, tetapi pada jaringan lokal seperti Local Access Area Network atau LAN. Di sini juga ada IP dinamis dan IP statis. Nah, sedangkan IP dinamis itu adalah IP address dinamis adalah jenis yang biasanya dimiliki oleh umum, termasuk kita. Alamat IP ini diberikan oleh penyedia layanan internet secara umum, secara cuma-cuma, tetapi tidak bersifat abadi. Kalau IP address dinamis ini dapat berubah satu kali setiap minggu, atau setiap bulan, ataupun setiap tahun. Namun, hashtag perangkat atau router internet pun dapat menyebabkan pergantian IP ini. Kita lanjut ke IP statis. IP statis berkebalikan dengan jenis di atas. IP statis di-booking oleh pihak yang menggunakannya. Pengguna yang melakukan reservasi terhadap satu atau lebih alamat IP, termasuk penyedia layanan, web hosting, virtual private network atau VPN. Dan server file transfer protokol ini atau FTP, mereka menghubungkan IP address yang tidak berubah karena layanannya yang bergantung padanya. Tentunya kita harus membayar sejumlah biaya yang diberikan oleh penyedia layanan internet untuk mendapatkan IP address statis. Sekian dalam jaringan komputer adalah pengiriman pesan ke satu tujuan jaringan host di jaringan switching paket. Istilah unicast dibentuk dengan analogi siaran istilah yang berarti transmisi data yang sama untuk semua kemungkinan tujuan. Atau bisa disebut juga dengan multitujuan, line mode. Distribusi multicast mengirim data hanya untuk tertarik tujuan dengan menggunakan alamat khusus tugas. Pesan unicast digunakan untuk semua proses jaringan yang unik pribadi atau sumber daya yang diminta. Aplikasi jaringan tertentu yang didistribusikan secara massal terlalu mahal untuk dilakukan dengan transmisi unicast karena masing-masing koneksi jaringan mengkonsumsi sumber daya komputasi pada pengiriman host dan memerlukan jaringan terbesar sendiri bandwidth untuk transmisi. Nah, contohnya seperti ini. Kita bisa mengirim dari switch ke PC berapa atau ke laptop atau ke printer yang lainnya. Setelah itu kita ke multicast. Multicast atau multicasting adalah sebuah teknik di mana sebuah data dikirimkan melalui jaringan ke sekumpulan komputer yang tergabung ke dalam sebuah grup tertentu. Yang disebut sebagai multicast group. Multicasting merupakan sebuah cara pentransmisian data secara koneksional atau komunikasi dapat terjadi tanpa adanya negosiasi pembuatan koneksi. Dan klien dapat menerima transmisi multicast dengan mencari di mana lokasinya. Seperti halnya ketika kita membuka sebuah stasiun radio untuk mendengarkan siaran radio. Multicast sebenarnya merupakan mekanisme komunikasi one to many atau point to multipoint dan berbeda dengan cara transmisi unicast. Sebuah multicast group memiliki sebuah alamat multicast yaitu kelas D dalam alamat IP versi 4 atau memang alamat multicast dalam alamat IP versi 6. Pada kelas D, alamat IP versi 4 alamat yang direservasikan untuk sebuah multicast group adalah 224.0.0.0 hingga 239.255.255.255. Setelah itu di sini juga ada broadcast. Nah, seperti ini, broadcast. Contoh gambarnya seperti ini. Broadcast yang juga dikenal sebagai metode transmisi one to all atau ke semua, walaupun broadcast cenderung membuang resource beberapa protokol seperti ARP bergantung kepadanya. Dengan demikian terjadinya beberapa traffic broadcast tidak dapat dihindari. Pada jaringan internet, broadcast dikirim ke alamat tujuan broadcast dikirim ke alamat tujuan khusus, yaitu FFFF. Broadcast ini harus diproses oleh host yang berada dalam broadcast domain yang ditentukan. Broadcast pada jaringan komputer merupakan jenis paket yang berasal dari satu titik dan memiliki tujuan ke semua titik lain yang ada di jaringan. Biasanya jenis paket broadcast akan dikirimkan untuk menyatakan suatu keberadaan sebuah layanan
atau pencarian sebuah titik pada jaringan. Contoh nyata dari paket broadcast ini adalah paket-paket NetBIOS yang dikirimkan oleh Windows setiap periode tertentu yang berisikan nama komputer dan workgroup. Di mana komputer tersebut berada, itulah sebabnya kita bisa mendapatkan banyak informasi tentang apa saja komputer yang ada di jaringan kita pada network, baik board atau main workplace. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.